Nah, setelah itu, setelah lagi gue maafin, nah itu nggak boleh. Nah, tadi udah 14 kali gue ngomong nah. People, perkenalkan saya dengan Deasi Widianti, biasanya dipanggilnya Sisi. Nah, hari ini kita akan membahas nih terkait pendirian perusahaan. Nah, pasca PP 24 tahun 2018, urutannya tuh berbeda nih dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke urutan tadi, kita harus tahu dulu nih peraturan-peraturan terkait yang harus kita pelajari sebelumnya. Pertama, Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas. Kedua, PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Juga peraturan BKPM nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan peraturan BKPM nomor 6 tahun 2018. Oke, kita masuk ke alur pendirian perusahaan. Pertama, yang harus diperhatikan adalah kita harus menentukan badan usaha apa yang ingin didirikan. Nah, biasanya tuh ada dua tuh yang jadi favorit. Kalau nggak PT, CV. Sebenarnya badan hukum tuh nggak cuma PT dan CV aja nih guys. Kalian harus tahu dulu nih karakteristiknya. Karena untuk badan usaha itu ada dua, yang berbadan hukum sama yang non berbadan hukum. Kalau contohnya nih, kalau yang badan hukum itu perseroan terbatas yang kita bisa taunya itu PT, terus ada yayasan, ada koperasi. Nah, kalau yang nggak badan hukum, dia itu persekutuan perdata, firma, dan CV. Tapi yang banyak banget dipilih tuh memang PT dan CV nih kenyataannya. Jadi kita cari tahu dulu nih ya perbedaan yang signifikan terhadap bedanya PT dan CV. Oke, kita lihat dari status badan hukumnya. Kalau PT itu badan hukum, kalau CV itu bukan badan hukum. Dari modal, kalau PT itu berdasarkan kesepakatan para pendiri dan 25%-nya disetor dan ditempatkan. Kalau CV tidak ada batasan modal. Nah, setelah itu kita lihatin dari pendirinya. Kalau PT, dia itu minimal 2 pendiri. Jadi bisa orang, bisa badan hukum atau kombinasinya. Kalau CV itu minimal 2 orang dan harus WNI. Nomor 2 dari alur pendirian perusahaan itu adalah menentukan kepemilikan perusahaan dan kepemimpinannya. Kayak misalnya nih, kita di sini udah ngejelasin nih siapa pemegang sahamnya, siapa direkturnya, siapa komisarisnya. Nah, untuk menentukan ini jangan lupa harus sesuai dengan UU nomor 40. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini ditentukan bahwa dalam suatu perseroan terbatas minimal terdapat direksi, komisaris, dan 2 pemegang saham. Alur yang ketiga itu adalah menentukan nama perusahaan. Dalam memilih nama perusahaan, perhatikan hal-hal berikut ya guys. Pertama, ditulis dengan huruf Latin. Yang kedua, belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Yang keempat, tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Ini nih yang terpenting dari segala yang terpenting itu adalah KBLI. Jangan lupa guys, kalau KBLI itu sekarang udah ada yang 2020. Jadi jangan lagi tuh ya dipakai yang 2017. Untuk KBLI ini jangan sampai salah nih menentukannya karena akan berpengaruh pada saat pengisian data di OSS. Sebagai contoh, 56101 restoran, terus 56102 tuh warung makanan, 5613 kedai makanan, terus 56104 tuh tentang penyediaan makanan keliling atau tempat tidak tetap. Terus yang terakhir 56109 restoran dan penyedia makanan keliling lainnya, walaupun pengusaha itu tidak pakai semuanya, tapi mereka diperbolehkan tuh untuk bisa dapetin semua KBLI-nya, tapi sekarang nggak bisa. Kalian sudah harus mencantumkan KBLI yang 5 digit. Nah, buat penanaman modal asing, nah ini mesti dicari tahu nih, kalau udah KBLI udah ketemu, jangan lupa cek daftar negatif list-nya. Pemerintah tuh punya 3 kriteria daftar negatif list. Pertama,
bidang usaha yang terbuka. Nah, itu boleh tuh bidang usahanya berarti 100% kepemilikan saham asing. Sementara bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Contoh nih, industri minuman yang mengandung alkohol. Ada juga yang terbuka dengan syarat. Cek dulu tuh syaratnya masuk atau enggak, atau ada minimum atau maksimum pemilikan modal asingnya. Contohnya nih, harus kemitraan, atau lokasinya tertentu, atau harus ada perizinan khusus sebelum mengajukan. Oke, alur terakhir adalah menentukan modal. Menentukan modal ini jangan lupa nih, ada jenis-jenis modalnya nih. Pertama, modal dasar. Modal dasar itu adalah modal yang secara nominal disepakati pendiri dan tercantum dalam anggaran dasar. Nah, kedua, modal ditempatkan, yaitu modal dasar yang sudah dikeluarkan dari portofolio dan dialokasikan kepada pemegang saham. Yang terakhir, modal disetor. Modal yang ditempatkan secara nyata disetor ke pemegang saham ke perusahaan. Nah, modal ditempatkan dan disetor nilainya harus sama ya guys. Nah, untuk PMA, modal minimumnya mesti tahu nih, karena total nilai investasi lebih dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Yang kedua, nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit 2,5 miliar. Dan jangan lupa nih yang terakhir, masing-masing pemegang saham paling sedikit 10 juta. Nah itu people, sekarang kalian udah tahu dong alur-alur pendirian perusahaan. Jangan sampai tuh ada yang kelewat, salah sedikit nanti repot di OSS-nya. Nah satu lagi nih people, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai ketemu lagi people.